Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas M Akuntansi Keuangan Syariah yang akan mempresentasikan mengenai sejarah perkembangan akuntansi dan lembaga keuangan syariah. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Saprilia Trilestari dengan NIM B20190-585. Yang kedua ada Lutfi Al-Hazmi dengan NIM B20190-586. Yang ketiga ada Febrianan Puji Lestari dengan NIM B20190-587. Pada bab 1 ini, yaitu mengenai sejarah perkembangan akuntansi syariah, dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama, pengaruh Islam terhadap perkembangan akuntansi. Kemudian yang kedua, praktik akuntansi pemerintahan Islam. Kemudian yang ketiga, pendekatan dalam pengembangan akuntansi syariah. Sebelum berdirinya pemerintahan Islam, peradaban didominasi dengan dua bangsa besar yang memiliki wilayah yang sangat luas, yaitu bangsa Romawi dan bangsa Persia. Sebagian besar daerah di Timur Tengah saat Nabi Muhammad lahir berada dalam jajahan dan menggunakan bahasa negara jajahan seperti Syam. Sekarang meliputi Syria, Lebanon, Yordania, Palestina, dan Israel yang dijajah oleh Romawi. Sedangkan Irak dijajah oleh Persia. Adapun perdagangan bangsa Arab Mekah terbatas ke Yaman pada musim dingin dan Syam pada musim panas. Pada saat itu, akuntansi telah digunakan dalam bentuk perhitungan barang dagangan oleh para pedagang, yaitu sejak mulai berdagang sampai pulang kembali. Perhitungan dilakukan untuk mengetahui perubahan-perubahan dan untung rugi. Selain itu, orang-orang Yahudi yang saat itu banyak melakukan perdagangan menetap dan juga telah memakai akuntansi untuk transaksi utang piutang mereka. Praktik akuntansi pada masa Rasulullah mulai berkembang setelah ada perintah Allah melalui Al-Quran untuk mencatat transaksi yang bersifat tidak tunai, yaitu tertuang pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Kemudian yang kedua yaitu terdapat perintah Allah untuk membayar zakat telah mendorong umat Islam saat itu untuk mencatat dan menilai aset yang dimiliki. Perintah tersebut didasarkan pada Al-Quran, antara lain Al-Baqarah ayat 110. Cara perhitungan zakat dalam riwayat tersebut telah menjadi salah satu pendekatan dalam menghitung besarnya zakat perniagaan suatu usaha dagang. Sebenarnya prinsip perhitungan zakat perniagaan tersebut amatlah mirip dengan konsep net current asset dalam akuntansi yang kita gunakan sekarang, yaitu selisih antara aset lancar dengan liabilitas lancar. Kemudian praktik akuntansi pemerintahan Islam. Kewajiban zakat berdampak pada didirikannya institusi Baitul Mal oleh Nabi Muhammad SAW yang berfungsi sebagai lembaga penyimpanan zakat beserta pendapatan lainnya yang diterima oleh negara. Kemudian pada saat itu, sistem pembukuan telah menggunakan model buku besar yang meliputi sebagai berikut. Yang pertama, Jaridah Al-Kharaj, mirip Receivable Subsidiary Ledger, merupakan pembukuan pemerintah terhadap piutang pada individu atas zakat tanah, hasil panen, serta hewan ternak yang belum dibayar dan cicilan yang telah dibayar. Yang kedua, Jaridah An-Nafaqat, yaitu jurnal pengeluaran, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Yang ketiga, Jaridah Al-Mal, yaitu jurnal dana, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana zakat. Yang keempat, Jaridah Al-Musadarin, merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat penerimaan denda atau sita dari individu yang tidak sesuai syariah
termasuk dari pejabat yang korupsi. Terus adapun untuk pelaporan, telah dikembangkan berbagai laporan akuntansi antara lain sebagai berikut. 1. Al-Khidmah menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Yang kedua, Al-Khidmah Al-Jami'ah merupakan laporan keuangan komprehensif yang berisi gabungan antara laporan laba rugi dan neraca yang dilaporkan di akhir tahun. Kemudian pendekatan dalam mengembangkan akuntansi syariah. 1. Pendekatan induktif berbasis akuntansi kontemporer. Pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan barat yang sesuai dengan organisasi bisnis orang Islam dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Yang kedua, pendekatan deduktif dari sumber ajaran Islam. Pendekatan ini diawali dengan menemukan tujuan berdasarkan prinsip ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Al-Hadis. Kemudian tujuan yang sudah ditentukan tersebut digunakan untuk mengembangkan akuntansi kontemporer. Yang ketiga, pendekatan hybrid. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dan persoalan masyarakat yang akuntansi syariah mungkin dapat bantu menyelesaikannya. Bab 2. Perkembangan lembaga keuangan syariah. Materi yang pertama, lembaga keuangan syariah modern pertama kali muncul pada tahun 1963 di desa Midgomer, salah satu daerah di wilayah Mesir. Dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Midgomer Saving Bank atau biasa disebut Midgomer Bank, yang dipelopori oleh seorang ekonom bernama Dr. Ahmad El-Najjar. Lembaga keuangan tersebut ternyata sangat sukses, baik dalam menghimpun modal dari masyarakat berupa tabungan, uang titipan dan zakat, sedekah dan infak, maupun dalam memberikan modal kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah, terutama di bidang perdagangan dan industri. Nomor 2, lembaga-lembaga pendukung bank syariah di tingkat internasional itu ada 3, yaitu 1. Islamic Development Bank atau IDB. Kedua, Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau AAO IFI. Yang ketiga, International Islamic Financial Market atau IIFM. Nomor 3, lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia ada 3, yaitu Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah Bank Konvensional. Nomor 4, institusi pendukung pengembangan perbankan syariah di Indonesia didukung secara intensif oleh 3 lembaga, yaitu Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, dan Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAS IAI. Baik, selanjutnya adalah lembaga keuangan syariah modern. Jadi pada tahun 1963 di desa Midgem, salah satu wilayah yang ada di Mesir, itu dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Midgem Saving Bank atau biasa disebut dengan Midgem, yang dipelopori oleh seorang ekonom yang bernama Dr. Ahmad El-Najjar. Dan ternyata lembaga tersebut sangat sukses, baik dalam penghimpunan modal masyarakat seperti sedekah, infak, zakat dan lain sebagainya. Dan karena kesuksesan tersebut menginspirasi banyak pihak untuk melakukan hal yang sama. Contohnya yang pertama, pemerintah Mesir di bawah pemerintahan Gamal Abdul Nasir membentuk Nasir Social Investment dengan basis perkotaan pada tahun 1972. Yang kedua, masyarakat cendekiawan dan profesional di Filipina membentuk Bank Amanah pada tahun 1973. Dan yang ketiga, organisasi Konferensi Islam atau DKI yang beranggotakan pemerintah berbagai negara berpenduduk muslim mendirikan Islamic Development Bank atau IDB pada tahun 1973 dan mulai beroperasi tahun 1975 dengan kantor pusat di Jeddah.
Selanjutnya ada lembaga pendukung bank syariah di tingkat internasional. Yang pertama ada Islamic Development Bank, yaitu lembaga keuangan internasional yang didirikan berdasarkan deklarasi dari hasil konferensi menteri-menteri keuangan negara-negara muslim yang ada di Jeddah pada bulan Desember 1973. Kemudian yang kedua ada Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution, yaitu lembaga internasional yang bersifat otonom dan non-profit yang menyiapkan berbagai standar akuntansi, audit, tata kelola atau governance, etika dan syariah bagi lembaga-lembaga keuangan Islam. Yang ketiga, International Islamic Financial Market, yaitu lembaga internasional yang didirikan untuk mengembangkan pasar modal dan pasar uang syariah secara global dan selanjutnya diharap dapat mengembangkan pasar sekunder untuk instrumen keuangan syariah global. Yang keempat, Islamic Financial Service Board, yaitu lembaga internasional penyusun standar bagi lembaga pengatur dan pengawas yang memiliki kepentingan dalam mendorong stabilitas dan kemajuan industri jasa keuangan syariah yang meliputi perbankan, pasar modal, dan asuransi. Selanjutnya ada lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah, di mana dia memiliki tujuan untuk memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian ada Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya yang biasanya beroperasi dalam skala mikro. Selanjutnya ada asuransi syariah. Selanjutnya ada pasar modal syariah, yaitu tempat perusahaan menerbitkan surat berharga baik berupa saham maupun obligasi agar memperoleh dana dari investor. Kemudian ada reksadana syariah, yaitu perusahaan sekuritas yang khusus memfasilitasi investor untuk menginvestasikan dananya pada surat berharga yang memenuhi kriteria syariah. Kemudian ada Ar-Rahnu, yaitu lembaga penggadaian yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang terakhir itu ada lembaga amil zakat dan badan amil zakat. Lembaga amil zakat ini didirikan oleh masyarakat, sedangkan badan amil zakat itu didirikan oleh pemerintah. Yang pertama ada Bank Indonesia, yang kedua ada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah, di mana Dewan Syariah Nasional memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada suatu lembaga keuangan syariah. Kemudian mengeluarkan fatwa atau jenis-jenis kegiatan keuangan, mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah, mengawasi penerapan fatwa yang telah diterapkan. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan secara periodik terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, mengajukan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN, kemudian merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Dan yang ketiga ada Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia. Baik, yang terakhir ini ada beberapa soal diskusi dari kami dan semoga bisa menambah pengetahuan serta wawasan teman-teman semua. Cukup sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.